Emang Julius Mix dia punya 3 ya, jadi variasinya juga bisa kita pilih-pilih gitu loh. Yoi. Nggak bosen. 1, 2, 3, roll. Udah mulai. Udah mulai ya? Gua kirain belum. Ntar kopinya. Ntar ya, sambil kopi dulu kita. Kita mulai tetap. aduk-aduk dulu lah. Bisa cepet ini turunnya. Cepet banget ini kan turunnya, Nah. jadi. Aduh. Lama-lama kita terutama buat gua nih, kopi mulu nih gua. Nyandul lama-lama. Bahaya ini manggilnya. Tapi karena kopinya nggak bikin kembung, jadi apa namanya, bisa lah kita menikmati dengan enak lah. Apalagi ampasnya juga. Ini sambil ngopi kita ngobrol apaan gitu sekarang nih? Terserah lu. Tapi emang kalau lagi sore-sore kayak nyantai gini, emang paling enak tuh ngomongin ini. Kalau kita bicara politik ngomongin kekuasaan, Om. Iyalah. Kekuasaan, nah be, udah kayak sultan duduk kayak gini. Belakangnya begini ya. Bedanya kagak ada kolam mandian. Dulu lah, minum dulu lah. Ini karena ampas sudah turun, kita minum dulu lah. Iya, minum dulu. Ada. Mantap. Langsung relax. Nah, ini nih. Jadi Om, kalau tadi gue bilang bicara kekuasaan itu, ini sekarang yang lagi rame. Ini kan sebenarnya Pilpres baru ya, belum ada 2 tahun lah. Ya. Tapi sekarang udah pada rame, bahkan pas Pilpresnya juga baru selesai waktu itu. Tentang gimana ceritanya kalau Pak Jokowi mimpin 3 periode. Iya. 3 periode, maksudnya apa 3 periode? Nah, Pak Jokowi udah kepilih 2014. Betul. Sampai 2019. 19. Terus beliau kepilih lagi 2019 sampai 2024. Ya. 3 periode itu kapan? Ya kalau logikanya berarti 2024 sampai 2029. 2009. Bisa 4 periode. Nah, nambah lagi terus. Bisa. Kopi aja 3 rasanya nambahnya. Kopi cuma 3 rasa, Om. Tapi ngomong-ngomong nih, kopi bisa gampang ditemuin ya, Om ya? Iya. Apa namanya, di Alfamidi sama Alfamart juga Alfamart bisa ya. kita cari ya. Oke. Nah, kalau tadi Pak Jokowi kalau 3 periode, nah kita bukan bicara, kita kagak bicara dah masalah baik buruk, selera milih siapa segala macam. Tapi sekarang nanya dulu. Ini kita kembali lagi ke Pak Dokter nih. Bisa kagak di Indonesia tuh presidennya 3 periode? Karena seingat gue nih, dulu kita pernah punya presiden yang bukan 3 periode doang, Bos. Sampai berperiode-periode. Bung Karno 21 tahun. 21 tapi tahun. Gak tau 1 periode hitungannya kali waktu itu. Karena belum ada batasan. Nggak ada batasan. Belum ada batasan. Pak Harto 32 tahun, 32 tahun. Itu ada batasan. 6,5 ya? Tapi bisa dipilih lagi. Bisa dipilih lagi. Iya. Dia yang ganti wakilnya doang. Nah, terus habis itu Pak B.J. Habibie, terus Bu Mega. Gus Dur. Oh ya, Gus Dur dulu. Mega. Jadi habis itu Pak B.J. Habibie, lalu ada Pak Gus Dur, almarhum. Terus ada Bu Mega juga. Terus lalu Pak SBY 2 periode. Tapi Pak SBY kayaknya juga ada sempat waktu itu omongan 3 periode. Walaupun bukan dari mulut Pak SBY. Ya. Nah sama juga nih, 3 periode, ya bukan dari mulut Pak Jokowi juga. Ini beberapa nih yang dukung pingin 3 periode. Nah pingin tahu dulu deh, kan kata bilang, ada yang bilang konstitusional, ada yang bilang inkonstitusional. Sebenarnya bagaimana sih? Yang pertama itu kan kalau kita harus perhatikan batasan masa jabatan presiden itu memang ada di konstitusi, di Undang-Undang Dasar 45 ya. Di pasal 7 Undang-Undang Dasar 45. Sejak di amandemen tahun 2000 sampai 2003 itu baru pertama kali kita punya namanya batasan masa jabatan presiden yang jelas. Sebelumnya dia ngeblong aja ya? Sebelumnya pada masa zamannya Orde Baru, ya zamannya Pak Harto itu yang tadi lu bilang, itu memang kan kondisinya di pasal 7 itu disebutkan masa jabatan presiden hanya 5 tahun. Tapi bisa dipilih lagi, dipilih kembali. Di mekanisme yang namanya sidang umum MPR kan. Kalau waktu zaman Orde Baru sebagai mandataris MPR. Jadi Pak Harto pada waktu selalu menyebutkan, saya sebenarnya nggak kepengen lagi. Tapi MPR milih saya. Tapi MPR meminta saya. Selalu kan alasannya gitu. Jadi bukan karena keinginan pribadi, tapi karena keinginan dari masyarakat atau apapun itu. Jadi dari sisi konstitusi, buat gua sih udah jelas bahwa di amandemen konstitusi itu sudah dinyatakan masa jabatan presiden maksimal 2 kali. Nah sebelum kita ngobrol itu konstitusi bisa diubah apa kagak gitu, sebenarnya
Kalau orang bilang kan semua ada konteksnya. Kalau ke agama dikit tuh ada asbabun nuzul. Kenapa tuh nongol itu, kenapa tuh turun tuh dalam konstitusi dari amandemen pertama ya? Iya. Di pasal 7 itu terus berkembang terus. Nah itu kenapa sih habis reformasi 98 ke 99 terus diubah konstitusi? Tadi sebenarnya lu udah nyinggung karena kita punya pengalaman masa lalu ya. Pengalaman masa lalu pada zamannya Presiden Soekarno itu kita dipimpin selama 21 tahun tanpa kejelasan berapa lama periode yang harus diselesaikan oleh presiden. Nah, terus kemudian pada zamannya Presiden Soeharto itu tadi yang sudah gue sebutin. Selain itu memang di sebuah negara demokrasi, ini gue ngomong teori dulu ya, untuk mengatakan bahwa konsep pemisahan kekuasaan itu adalah penting. Jadi pemisahan kekuasaan itu adalah sesuatu yang mutlak, maka kemudian ketika batasan masa periodenya itu yang selalu diperbincangkan. Makanya nggak heran di banyak negara-negara demokrasi itu yang jadi satu utama, membatasi masa kekuasaan. Emang apa yang dikhawatirin kalau misalnya pembatasannya itu nggak ada batas? itu yang paling ya gini aja sederhananya, kita gampangnya gini. Lu kalau udah berkuasa megang jabatan tertentu, hanya lu puas nggak cuman hanya satu periode 5 tahun atau 10 tahun? Kalau bisa nambah terus ya? Secara natural psikologis tentu merasa belum cukup. Ada kurang inilah, kurang itu dan sebagainya. Dan hasrat itu kan nggak bisa kebendung, Om. Secara pribadi ya. Nah itu kan mau atas nama pribadi atau atas desakan dari luar tuh selalu akan bilang, Bapak belum cukup nih, kita masih punya kesempatan untuk melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya. Kalau dia tergoda, meminta Bapak gitu ya. Kalau presiden tergoda, dia akan bisa bilang, nah itu kan kasusnya ada di itu, Om, di mana di Bolivia. Kalau lu pernah dengar, atau di Vladimir Putin juga kan sebenarnya dia berusaha untuk merecycle masa jabatan presiden. Putin sampai bingung, dia sekarang Perdana Menteri apa presiden sih? Nggak ngerti juga, makanya setelah gue baca-baca, dia ternyata berganti, Om. Perdana Menteri selesai, diganti lagi. Dia tata asas kali ya? Tata asas ya? Presiden, ntar diganti lagi. Jadi kata orang-orang yang melakukan penelitian soal itu, jangan-jangan si Putin itu dia bisa panjang itu masa jabatannya. Jadi itu tergantung dari hasratnya si presiden. Jadi untuk kemudian memperpanjang masa jabatan. Jadi namanya orang bukan berarti dia nggak mungkin bisa berbuat baik kalau ditambah. Betul. Tapi kalau ditambah itu resiko untuk berbuat kagak benernya tinggi. Karena kan ketika dia pegang jabatan, ya problem yang paling serius itu kan kalau di istilahnya kita kalau waktu belajar politik, abuse of power kan, penyalahgunaan. Ini keluar lagi Lord Acton ya. Iya. Jadi penyalahgunaan apa yang dia milikin, apa kewenangan yang dia milikin, terus kemudian buat dia sendiri atau buat kepentingannya. Itu sering kali terjadi. Yang tadi gue cerita di Bolivia, itu kejadian gitu, Om. Dia merasa udah puas 2 periode, entah kenapa dia lanjutin lagi 3 periode, dia lanjutin lagi 4 periode. Dan kalau itu terus dilakukan, yang terjadi adalah si rakyatnya kan selalu demonstrasi, Om. Itu contoh puas. Bolivia itu dia ngubah konstitusi juga? Iya. Satu cara yang dia lakukan oleh banyak negara untuk bisa melakukan perpanjangan masa jabatan, dia harus amandemen konstitusi. Berarti sesuatu yang nggak baik itu tetap bisa konstitusional berarti ya? Betul, makanya kemudian bagi orang-orang yang kepengen mendorong masa jabatan 3 periode atau 4 periode, dia harus melakukan amandemen. Karena itu satu-satunya cara untuk bisa melegalkan perpanjangan itu. Jadi kalau nanti berarti kalau mau ngukurnya itu kalau ternyata udah ada pergerakan mengubah UUD 1945, sorry ini biar kita juga semua paham nih. Mengamandemen konstitusi tadi itu harus MPR juga ya? Betul. Atau bisa DPR doang? Harus MPR. Harus karena MPR. Berarti kan dia salah satu fungsi dan kewenangannya adalah melakukan amandemen konstitusi kan. Berarti biar ngupdate nih, MPR itu berarti sekarang DPR sama DPD. DPD. Nah itu harus sama-sama ngubah dengan standar quorumnya itu. Ya 3/4. 3/4 itu untuk ngubah, berarti harus ada ngubah itu dulu baru bisa 3 periode. Ya. Nah itu kita nggak bicara baik buruk berarti ya? Enggak juga. Karena jadi kalau nanti berhasil diubah konstitusinya, dia otomatis jadi baik? Ya otomatis kan kesepakatan mereka. Problemnya kan kemudian kalau lu perhatiin kemarin hasil risetnya indikator politik punya Om Burhan itu. Dia bilang tuh bahwa masyarakat atau publik sebenarnya nggak kepengen masa perpanjangan jabatan presiden. Nah, pertanyaannya kemudian yang mutusin itu kan elit, yang mutusin itu kan anggota MPR. Nah, mereka tuh merhatiin nggak tuh aspirasi publik? Itu kan pertanyaannya juga yang perlu dilihat. Nah, tadi kalau Om Adit kan
Ini sebagai ilmuwan ngeliat di beberapa contoh tadi Bolivia segala macam. Contoh Bolivia misalnya, pingin tahu, kita kan belajar dari tempat lain nih. Itu dia disurvei nggak ya? Kayak ada Om Burhan bikin survei gitu, masyarakatnya pengen atau enggak? Di sana masyarakat tuh menyesal nggak sih kalau pas presidennya sampai 3 atau 4 periode gitu? Nah ini menarik ya, yang menarik untuk dilihat itu kan sebenarnya kadang yang diinginkan oleh elit sama yang diinginkan oleh publik, masyarakat luas, itu kan selalu pasti nggak connect gitu ya, pasti ada yang nggak nyambung. Nah dugaan gua yang terjadi di Bolivia itu kemudian itu terjadi. Jadi elitnya berhasil untuk menggolkan itu. Nah, si publiknya nggak happy dengan itu, dan akibatnya ada demonstrasi, Om. Rakyat juga sebenarnya nggak happy. Demonstrasi itu muncul pada untuk menyinggung soal amandemen konstitusi. Jadi tadinya nih mungkin gue sempat berpikir juga ngobrol sama teman-teman, ini kayak kalau istilahnya kalau kita lagi main di game center nih, ada nih tuh atau anak, wah dia bawa koin setumpukan gitu, gantian coy, zaman mentang banyak koin lu bisa nambah terus. Bukan hanya masalah itu ya, tapi juga masalah baik atau buruknya ini. Kalau dia terus yang mimpin itu ada resiko dia bisa belok-belok gitu. Betul. Jadi ini bukan hanya untuk sekarang ya, sama siapapun pemimpin kalau dianggap baik, malah kalau bisa jangan diajak untuk nambah gitu, atau gimana? Gue sih berpikir gini ya, salah satu banyak studi yang bilang kalau di dalam ancaman di negara demokrasi adalah ketika satu situasi di mana presiden dan kelompok pendukungnya itu dia berusaha untuk mempertahankan status quo-nya si kelompoknya mereka. Yeah. Nah, ketika si kelompok pemerintah ini sedang berkuasa dan terlena, terus kemudian selalu diiming-imingi belum cukup segala macam, dan itu diambil alih sama si kelompok pemerintah ini, maka akan mudah untuk itu. Ya. Nah, sekarang tugasnya bagi kelompok yang nggak kepengen melakukan itu, ya pastikan bahwa itu tidak terjadi. Nah, ini menarik itu nih. Karena itu yang nggak kejadian di Bolivia, bisa jadi ada satu situasi yang tidak seperti itu. Sekarang ini menarik. Orang mungkin berpikir kalau yang meminta udah hampir pasti pendukung. Iya. Tapi kalau yang menolak belum tentu dia juga lawannya, bisa jadi pendukung juga menolak juga untuk 3 periode. Iya, bisa juga. Bisa. Makanya kemudian kan PDIP rame-rame bilang katanya Pak Jokowi pasti nggak mau untuk 3 periode. Jadi bukan berarti juga PDIP ketika bilang Pak Jokowi pasti nggak mau. Ini PDIP kan tentunya pasti ada beberapa individu yang ngomong. Betul. Ya. Itu bukan berarti mereka tidak suka sama Pak Jokowi, bukan berarti mereka menolak kepemimpinan Jokowi, tapi mereka ingin jaga aja sistemnya atau gimana? Memaknainya nih. Kita harus klarifikasi sebenarnya sama orang-orang PDIP. Jadi mungkin satu waktu kita harus ngobrol sama ajak ya? Kita harus ngobrol sama politisi sama PDIP atau siapapun gitu ya untuk mengklarifikasi itu. Kalau lu nanya sama gua kan perspektifnya jadi cuman gua doang gitu. Artinya kita harus punya clear sebenarnya dalam memposisikan itu partai atau politisi itu sejauh mana melihat. Tapi dari sisi kepartaian bagus nggak ketika mereka mengatakan Pak Jokowi pasti nggak mau nih? Menurut gua sih dalam konteks regenerasi kepemimpinan politik bagus. Bagus. Ya, jadi kita harus bilang bahwa mereka harus mikir sekarang. Jadi secara fair yang mereka lakukan bagus. Siapa yang akan gantiin Pak Jokowi? Ya. Mereka harus nyiapin itu. Jadi kalau PDIP tetap ingin dorong presiden, cari yang lain gitu. Betul. Karena kan sekarang kan ruang terbukanya udah banyak. Kadernya banyak juga ya. Iya, gubernur-gubernur kan atau menteri-menterinya Pak Jokowi sebenarnya punya peluang. Iya. Nah, sekarang kan tinggal dielus-elus aja siapa yang mau. Diskusi kita berapa minggu lagi udah nyebut merek nih. Iya. Betul. Iya bener nih. Berarti tadi logika gua, kalau logika ke game center yang itu buat yang muda-muda, mungkin kalau yang udah agak tua dikit kayak ini lagi ngantri telepon koin dan naruh koin di atas kayak film Dono aja. Naruh koin banyak banget, woi gantian coy, jangan mentang-mentang banyak koin lu nelfon sampai setengah jam. Betul. Gitu kira-kira ya. Jadi jangan mentang-mentang, mungkin pendukung-pendukung ini ada yang ngerasa pingin karena resource-nya oke segala macam, terus mereka dukung terus gitu. Tapi menurut gua kemarin yang dimunculkan sama Pak Amin Rais dan kelompok oposisi itu menurut gua adalah bisa jadi ini situasi yang disengaja disetting untuk membuat Presiden Jokowi agak galau gitu, atau memang ada niat dari kelompok-kelompok pemerintah untuk melakukan itu, jadi kemudian disentil oleh Pak Amin Rais, atau malah jangan-jangan kalau Bu Mega bilang jangan-jangan kelompok yang lawan situ ya pengen juga 3 periode gitu, tapi belum kesampaian gitu kan. Tapi kan aneh kan logikanya gitu. Ya. Jadi kita juga ngelihatnya ini bukan, jangan hanya ngelihat mungkin Pak Jokowi jadi 3 periode, tapi lihat juga mungkin ada kelompok baik pendukung atau bisa jadi lawan yang manuver di sini ya. Betul.
ada usaha untuk menggoda Pak. Gue sih emang kalau buat lawan bisa berarti ya ada untungnya kalau Pak Jokowi 3 periode? Atau jangan-jangan kalau Pak Jokowi mengiyakan di situ jadi untung? Iya, untung kemudian tiba-tiba dia akan masuk dalam pemerintahan ya. Itu sangat bisa ya. Bisa. Nah, terus sekarang Om, kalau kita nih sekarang nih masyarakat nih, apalagi kita masyarakat kita sempat terbelah, mulai nyatu tapi masih proses. Biasa ngebelah tuh cepet, nyatunya lama. Tapi kita itu kondisi existing tuh membelah, masih terbelah lah itu macam. Biar kagak kan kalau lagi kondisi gini tuh bawaannya sepaneng aja, orang bawaan pusing, wow mau 3 periode. Yang pendukung yang benar-benar dukung, wah bagus segala macam. Kalau kita ngelihat yang perdebatan itu, kita masyarakat kudu gimana sih sebenarnya? Kalau gue sih balikin ke kondisi awal bahwa kita udah punya kesepakatan. Kesepakatan kita ada di konstitusi kan. Yeah. Konstitusi kita bilang 2 periode. Gitu ya, dan kita udah konsisten untuk melakukan itu sampai paling nggak di pemilu terakhir 2019. Kalau sampai sejauh itu dan kita bisa melakukan itu sampai beberapa pemilu yang akan datang, menurut gua kita melakukan demokrasi itu sudah on the track. Jadi untuk sementara kita di situ dulu. Situ aja dulu. Jadi ya, karena kita sudah dalam konteks demokrasi on the track tadi gitu ya. Nah, oleh karena itu ya kita sebagai pemilih atau masyarakat luas ya percaya soal itu dulu. Karena menurut gua adalah sekarang kita mengatakan periode Pak Jokowi nggak cukup, artinya gue sih merasa menafikan apa yang terjadi di banyak tempat, di banyak daerah, bahwa di situ ada begitu banyak orang-orang baik, orang-orang bagus untuk bisa naik level jadi kayak pengganti Pak Jokowi gitu loh. Calon pemimpin kita banyak ya? Betul Om. Berarti nanti bisa kita jembrengin satu-satu nanti ya? Betul. Kita temenin mereka. Masa kayak itu doang gitu? Iya. Enggak, tapi kan tadi Om Adit bilang kalau kita berkaca pada negara luar ya, ini yang paling baru kalau luar yang kita juga ngeliatin benar-benar itu Amerika. Kan yang 2 periode presidennya banyak, yang Trump lewat lah cuma 1 dapetnya dia, nggak dapet yang kedua. Pas Obama itu sempat, kalau di Amerika sempat ada nggak sih ada, Obama 3 periode gitu? Ada nggak sih pembahasan itu? Di Amerika itu setahu gue pernah ada perbincangan itu, tapi udah puluhan tahun yang lalu ya. Gue lupa di tahun berapa ya. Jadi rasanya udah. Kalau Indonesia lagi ngomongin itu, berarti kayak ngikutin Amerika pada tahun lalu gitu. Mungkin diskusinya waktu itu udah rame ya, dan mereka menurut mereka ini kan kondisi yang established gitu. Di Amerika lagi diskusi masih muda waktu itu. Mungkin juga, gua nggak ngerti juga. Ya artinya diskusinya menurut gua itu udah out of date di Amerika ya. Tapi mungkin buat kita penting dan menarik untuk selalu dibicarakan. Artinya kita masyarakat juga benar-benar ingin menjaga marwahnya presiden gitu ya, untuk kemudian jangan selalu diperpanjang masa jabatannya tanpa alasan yang masuk akal juga buat kondisi negara demokrasi kita. Ya emang Om, kalau kita ngobrol sambil ngopi segala macam kosakata keluar. Betul. Sampai ngomong marwah. Siapa tuh marwah? Gua nggak tahu marwah dulu, ada politisi Golkar. Cepet amat lu udah abis nge. Emang ini kalau ngobrol pakai kopi, kopinya anak muda Om. Jadi mata kencang terus, betul, melek terus. Gue jadi merasa muda banget ini. Kagak kembung, rasa banyak segala macam. Rasanya ada 3 ya. Vanilla, pandan. Nyarinya gampang, maka stok banyak nih. Stok banyak kita ya. Banyak. Habis reload. Habis reload, tinggal ini. Dan ini kopi nambah juga cepat, langsung minum. Nah tadi Om, kita berarti gue pingin apa ya? Kalau dengan tadi kita bilang bicara marwah ini kan berarti kan kita juga tahu nih Pak Jokowi ini kan orang yang peduli marwah juga misalnya nih. Berarti ini sekarang kan Pak Jokowi masih belum ada respon yang resmi apa segala macam. Tapi seharusnya Pak Jokowi merespon atau tidak? Pak Jokowi kan udah ngerespon. Ya, maksudnya yang definitif, yang no way atau yes open atau apa kayak gitu, yang full kunci gitu. Buat gue sih kemarin Pak Jokowi udah selesai gitu. Cuma persoalannya kemudian yang menggodanya itu seberapa masih kuat untuk melakukan itu terus menerus. Jadi tidak perlu gitu nggak Pak Jokowi? Tidak atau ya sudah. Kalau menurut gue sih kemarin Pak Jokowi udah, PDIP juga udah gitu ya. Sekarang kan tapi masih ada usaha-usaha dari banyak orang untuk melakukan itu. Justru yang menarik adalah usahanya bukan dari oposisi ya. Betul. Usahanya dari internal. Betul, di area internal atau siapapun termasuk pengamat politik Om. Pengamat politiknya. Bukan Bapak, bukan pengamat juga? Iya, bukan gua. Kalau saya tukang kopi aja Pak. Iya, sama. Saya tukang kopi aja Pak. Jadi, tadi, ini berarti bisa dibilang ini isu yang kelihatannya gede, tapi sebenarnya udah selesai. Ya. Pak Jokowinya sudah komen, dan komennya itu sebenarnya sudah bisa dibilang definitif ya, udah jelas enggak.
PDIP-nya juga ya kan ada yang lain Pak Jokowi nggak akan mau. Yang gorengnya ini justru yang banyak ya. Jadi kalau bisa dibilang jangan mau digoreng gitu, gimana? Tapi menurut gua karena ini kondisi politik ya, yang menurut gua masih sangat terbuka gitu. Berarti ini gorengan seru aja ya? Iya, itu masih bisa panjang juga. Jadi gitu ya. anggap aja kopi enak bisa nemenin ngobrolnya makin panjang. Betul. Terus-terusan menurut kita. Jadi simpelnya ini obrolan 3 periode ini kalau lagi nggak ada obrolan lain itu bisa jadi obrolan panjang. Iya bisa. Jadi bisa jadi berapa bulan ke depan kita ngobrolin lagi ya? Bisa pasti. Tapi harus ngajak orang lain, Om. Jadi ini belum penutup kita ngomongin 3 periode. Iya. Kalau naik lagi kita bahas lagi dan berarti ini sekarang 2021 sampai 2024 itu masih bisa beberapa kali naik lagi ya? Tiba-tiba tahun depan atau 2 tahun lagi ada yang ngobrol itu rame lagi, bisa jadi nih video kita jadi nge-hits Om. Jadi ini bukan apa namanya, bukan prediksi, bukan ramalan dari Papa Adit. Iya, Papa Adit. Ini bukan prediksi, tapi biasanya begitu ya. Akan ada berulang lagi, tapi untuk saat ini nggak perlu banyak khawatir. Nggak boleh. Nggak usah pusing-pusing banget. Toh ini juga seperti tadi bilang, mungkin ada yang lagi goyang-goyang, ada yang goreng-goreng. Kalau lagi orang goreng-goreng nggak usah pusing. Nikmatin aja baunya. Kita nikmatin dulu. Siapa tahu dibagi makanannya. Iya. Oke, sampai ketemu lagi semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di komen, di like dan di share. Nanti kita akan buat topik-topik lain. Dan kasih tahu juga gorengan apa lagi yang perlu kita cium-cium, kita bawa-bawain. Silakan di komentar ya. Silakan kita tunggu di komen, di like dan di share juga. Iya, terima kasih ya. Bye bye.